Presiden Prabowo Subianto akan mendorong adanya reformasi politik yang menjadi salah satu poin dalam tuntutan masyarakat. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo akan melakukan reformasi politik seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satu poin tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat dalam 1 tahun adalah adanya reformasi partai politik dan menguatkan pengawasan eksekutif. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan reformasi politik menyeluruh dengan melakukan perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai sistem politik saat ini hanya membuka ruang partisipasi politik kepada orang-orang yang punya uang saja. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang. Tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggreni membenarkan salah satu reformasi politik adalah sistem kaderisasi di partai politik yang dinilai belum dapat memberi rasa keadilan. Persoalan kaderisasi dan rekrutmen politik yang masih belum inklusif dan memberikan keadilan bagi para kader. Banyak kader yang dicalonkan hanya karena bermodalkan modal kapital dan juga popularitas. Selain itu, revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu harus dilakukan secara serius dan melibatkan semua pemangku kepentingan dan berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas bagaimana langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi politik? Untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, apa saja sebenarnya Prof? Secara konkret, apakah ini betul sebuah akumulasi kemarahan dari publik agar partai politik, sistem pemilu kita diubah secara komprehensif, Prof. Yusril? Ya, yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa aspirasi-aspirasi mereka yang berkembang selama ini, tuntutan-tuntutan mereka itu tidak tersalurkan secara wajar melalui anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, ya. Dan ketidakpuasan itu akhirnya seperti gunung es yang kemudian disalurkan melalui cara-cara di luar sistem perwakilan kita sendiri, baik itu dituangkan dalam bentuk media sosial, dituangkan dalam bentuk unjuk rasa dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah dilakukan cukup lama, tapi juga tidak dapat mendapatkan respon yang positif dari anggota-anggota badan perwakilan kita, sehingga ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini kita amati bersama-sama, yaitu terjadinya unjuk rasa di mana-mana yang akhirnya menimbulkan banyak sekali korban, dan awalnya sebenarnya ditujukan kepada ketidakpuasan mereka terhadap apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu tunjangan, entah itu juga perilaku yang ditunjukkan yang tidak mencerminkan sebenarnya kehidupan rakyat yang sangat susah dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, kalau di kalangan pemerintah sendiri, Pak Prabowo Subianto awal pembentukan kabinet itu sudah mengumumkan asta-cita, ya. Dan salah satu asta-cita itu adalah reformasi birokrasi, reformasi politik, dan reformasi hukum. Dan saya kira itu secara konsisten digaungkan oleh beliau dan diperintahkan kepada pembantu-pembantu beliau, ya, kepada Menteri Dalam Negeri, kepada saya juga yang menangani masalah hukum dan HAM. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, untuk segera kita melakukan reformasi politik dan reformasi birokrasi dan hukum itu sendiri. Dan sekarang ini memang pemerintah, terutama Menteri Dalam Negeri, sedang mempersiapkan langkah-langkah, mempersiapkan juga amandemen terhadap undang-undang tentang DPR, ya, yang akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga imbasnya tentu melakukan juga reformasi atau perubahan terhadap undang-undang partai politik yang ada sekarang, yang dianggap tidak
mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak betul-betul representatif mewakili suara rakyat dan kepentingan dari seluruh rakyat kita. Prof. Yusril, kalau mengubah regulasi kan jelas berbelit-belit, prosesnya sangat panjang kalau untuk pembenahan. Ketika eksekutif yang turun tangan, menurut Prof. Yusril, apakah bisa dengan cepat diubah, membalikkan telapak tangan, Prof? Tentu tidak mudah, karena undang-undang itu kan harus dibahas bersama dengan DPR. Tapi keinginan kuat dari pemerintah sendiri untuk melakukan reformasi politik itu sangat terasa. Dan itu juga sesuatu yang digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto sejak awal beliau memegang tampuk pemerintahan. Dan sampai sekarang pun, walaupun akhir-akhir ini beliau fokus menangani masalah ekonomi, ya karena kita juga menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat, ya tapi tidak melupakan sama sekali keinginan untuk melakukan reformasi di bidang politik itu. Dan DPR tentu juga dapat menyiapkan satu rancangan undang-undang, tapi nanti akan terjadi satu kompromi. Apakah pemerintah yang akan mengajukan RUU perubahan terhadap DPR itu sendiri, dan partai politik apakah DPR sendiri. Tapi saya melihat kecenderungannya sekarang ini lebih kepada pemerintah untuk mengambil inisiatif perubahan. Dan karena perubahan itu terkait langsung dengan perubahan undang-undang, maka mau tidak dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah. Tentu harus dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Prof. Yusril, jika kami tarik ke kader partai politik, Prof, kami kan inginnya sebagai masyarakat, mereka yang duduk di parlemen itu adalah orang-orang yang punya kualitas yang kompeten. Tapi kemarin kita dikecewakan oleh ucapan tindakan dari 5 legislator, Prof. Apakah memang betul seleksinya harus sangat ketat agar kita tidak lagi kebobolan orang-orang yang tidak kompeten itu, Prof? Ya, kalau kita ingat awal reformasi kan kita ingin melakukan reformasi menyeluruh ya di bidang politik ini, termasuk reformasi kehidupan politik dan reformasi DPR sendiri. Dan kalau kita lihat contoh pemilu tahun 1999 itu tidak sekarang seperti sekarang ya, dan betul-betul representatif mewakili kepentingan rakyat, dan banyak sekali orang-orang aktivis ya, ahli-ahli hukum, akademisi yang direkrut menjadi calon-calon legislatif dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kemudian kan terjadi perubahan cukup besar dalam sistem pemilu kita, kemudian juga perubahan-perubahan dalam undang-undang partai politik, ya sehingga yang terjadi seperti sekarang. Ya, partai politik jadi tidak lagi mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, tapi juga sudah menjadi semacam autokrasi dan juga semacam oligarki di dalam partai politik itu sendiri, yang sekira ini juga memerlukan satu reformasi yang agak serius tentang kehidupan partai politik ini. Dan kemudian juga bagaimana kita merekrut anggota calon-calon dari anggota DPR dengan sistem yang seperti sekarang ini, ya siapapun yang muncul itu tidak ada lagi nomor urut, ya orang itu tidak perlu lagi melalui proses pengkaderan di dalam partai itu, tidak diuji kemampuannya. Tapi karena dengan sistem pemilu kita sekarang ini, ya ujung-ujungnya politik itu transaksional, ya siapa punya duit, ya kans untuk menang itu besar sekali. Dan kemudian siapa yang populer, ya populer pun ya ada duit juga. Atau kadang-kadang yang modal popularitas itu kemudian direkrut, kemudian dibiayai oleh partai, jadilah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian menimbulkan banyak masalah karena mereka tidak paham sebenarnya apa yang harus diperjuangkan yang menjadi aspirasi rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat sebagai satu contoh, ya kemarin insiden yang menimpa beberapa anggota DPR kita, walaupun kita sangat prihatin dengan hal ini mengapa sampai bisa terjadi, tapi ya itu terjadi pada kalangan selebriti yang selama ini dianggap tidak mampu mengartikulasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan tidak memberikan satu respon yang positif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, ya sehingga timbul kekecewaan, ya masalah joget dipersoalkan, masalah tunjangan DPR, masalah tunjangan perumahan dipersoalkan oleh rakyat, tapi tidak diberikan satu respon yang positif, sehingga terjadilah harus demonstrasi besar-besaran. Kalau saya sebenarnya paham betul mengapa ini terjadi, dan saya kira memang harus dilakukan satu perubahan. Mengapa saya katakan perubahan terhadap undang-undang DPR dan undang-undang partai politik harus dilakukan? Karena dalam sistem kita sekarang ini berdasarkan hasil amandemen UUD 45, ya tidak ada yang bisa ikut pemilu itu, pemilu DPR, ya itu kecuali partai politik, ya nggak bisa ada calon perseorangan. Itu sudah dikunci oleh pasal 22E Undang-Undang 45 sekarang ini, sehingga reformasinya bukan lagi pada konstitusi, tapi reformasinya pada tingkat
undang-undang yang mengatur sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, dan kemudian undang-undang yang mengatur tentang DPR itu sendiri. Tapi menurut Prof. Yusril sendiri, apakah kemarin kejadian di akhir Agustus menjadi momentum agar wajah legislatif kita tidak ada lagi yang berulah secara personal dan akhirnya merambat ke institusi itu sendiri, Prof? Ya, saya kira ini merupakan satu momentum yang kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini, walaupun kita tentu sangat prihatin, sangat sedih dengan terjadinya korban, ya, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ada yang meninggal juga karena ingin menyelamatkan diri, seperti kejadian di Makassar dan lain-lain. Dan sejumlah aktivis mahasiswa ditahan sekarang ini di banyak lembaga kepolisian. Ya tentu kita sangat sedih dan prihatin dengan hal ini. Makanya saya mengatakan ya dilakukanlah pembelaan yang benar terhadap mereka, dan kita juga tentu di internal pemerintah juga melakukan satu otokritik terhadap diri kita sendiri. Apakah mereka yang ditahan ini betul-betul mereka yang melakukan satu kejahatan, ya katakanlah memprovokasi, merusak, menjarah dan atau tidak, ya. Saya berkeyakinan kalau mereka itu mahasiswa, mereka itu buruh yang betul-betul menyalurkan aspirasinya, sebenarnya mereka tidak ditahan dan mereka juga tidak ditangkapi, tapi ya kita menghormati aspirasi yang berkembang antara mereka. Dan saya kira di kalangan pemerintah pun ada keinginan seperti itu. Dan saya sendiri terutama juga yang sebelum saya balik lagi ke pemerintah, kan saya sebagai seorang advokat yang selalu melakukan advokasi terhadap kasus-kasus seperti ini, tentu merasa sangat prihatin dan berharap juga ya dalam waktu dekat ini dilakukan satu seleksi sehingga mereka yang betul-betul ada alat bukti yang cukup kuat ya untuk diteruskan ke pengadilan. Kalau yang tidak ya sudah dilepaskan saja, dikembalikan ke orang tuanya, dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Dan saya kira saya sangat bersimpati terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa ini, tapi tentu harus mengambil langkah hukum yang tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan penjarahan, pembakaran, perusakan dan lain-lain. Jadi momentum kasus yang terjadi pada akhir bulan Agustus ini, kita ambil hikmahnya untuk melakukan reformasi pada Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, dan juga melakukan reformasi terhadap undang-undang partai politik dan kemudian sistem pemilu kita sendiri. Kami yakin sekali Prof. Yusril mengetahui persis bagaimana suasana kebatinan rakyat saat ini. Tapi dengan tenggat waktu tuntutan Prof. 1 tahun, apakah itu hal yang mustahil untuk mewujudkan reformasi politik, Prof. Yusril? Maksudnya tuntutan 1 tahun bagaimana? Tuntutan apa maksudnya? Tuntutan reformasi politik, kemudian partai politik semua ditindaklanjuti, baik itu eksekutif maupun legislatif. Oh iya, betul. Ya memang ada yang segera dapat dilakukan. Okay. Ada yang memang perlu waktu. Ya ada mungkin perlu waktu setahun atau waktu beberapa tahun. Tapi yang tidak-tidaknya apa yang sudah disuarakan itu bagi pemerintah ini kan masih lebih kurang 4,5 tahun lagi dari sekarang ini, dan tentu waktunya tidak terlalu panjang. Seperti untuk melakukan reformasi bidang politik memang harus segera dilakukan, mempersiapkan undang-undang perubahan partai politik, undang-undang tentang sistem pemilu, undang-undang tentang DPR itu sendiri, itu memang harus segera dilakukan sehingga pemilu yang akan datang kita harapkan itu betul-betul pemilu yang ideal. Yang kita harapkan ya kalau tidak seperti pemilu 55 ya paling tidak seperti pemilu tahun 99 yang kita rasakan betul-betul mampu untuk mengartikulasikan demokrasi dalam kehidupan masyarakat kita ini ya, terhadap hal-hal yang memang segera harus dilakukan seperti tuntutan untuk reformasi pada institusi kepolisian. Itu kita tentu melakukan evaluasi, kita juga melakukan satu otokritik ya terhadap aparat kepolisian kita sendiri. Kalau yang salah memang harus kita perbaiki. Kalau yang melakukan satu tindak pidana juga kelalaian mengakibatkan orang lain mati ya kita tindak juga. Dan saya kira tekad seperti itu kita lakukan secara fair dan adil. Ya tentu hal-hal seperti ini didengar oleh Pak Presiden dan beliau juga memberikan satu arahan ya dalam sidang kabinet ya supaya kita bersikap fair dan objektif, yang mengambil satu langkah hukum yang tegas. Mereka yang salah kita tindak, tapi kita juga melakukan evaluasi terhadap aparat kita sendiri. Ya kalau mereka melakukan abuse of power, mereka bertindak berlebihan yang tidak seharusnya seperti itu,
tapi dilakukan seperti itu dan sebagainya, itu kita melakukan evaluasi juga ke dalam, sehingga kita pun mendengar suara rakyat dan kita juga melakukan evaluasi terhadap internal pemerintahan dan aparat penegak hukum kita sendiri. Baik, ini ada yang sedang ramai berbicara soal sistem pemilu. Prof. Yusril mengatakan sekarang ini bikin orang, saat ini sistem pemilu kita membuat orang yang berbakat itu bisa kalah sama yang populer, sama artis. Ini maksudnya gimana, Prof? Ya, karena memang sekarang ini kan tidak ada nomor urut, ya. Orang nomor 10, nomor 20, nomor 1, yang penting suara terbanyak. Dan jadi sehingga timbul persaingan antara para calon itu sendiri. Bukan persaingan antar partai, tapi dalam satu partai yang sama. Misalnya calon satu daerah itu hanya ada 3 orang wakil. Katakanlah misalnya provinsi A, itu wakilnya di DPR cuma 3 orang. Partai itu sendiri sudah mencalonkan 6 orang. Partai lain 6 orang juga. 10 partai 60 orang. Di dalam internal partai itu sendiri juga terjadi kompetisi antara sesama mereka. Dan kita tahu ya, selama pemilu kita ini, sesudah pemilu 99, itu mengarah ke transaksional. Kemudian orang proses politik itu tergantung berapa bayar berapa, uangnya berapa, dan sebagainya. Itu yang orangnya berbakat, ya. Umumnya nggak punya duit. Aktivis misalnya, malah berduit dari mana? Dosen punya duit dari mana? Nah, tapi kalau mereka itu orang kaya, ya mereka pengusaha, mereka kontraktor di daerah, ya. Kemudian mereka itu selebriti, populer. Yang selebriti ada yang punya duit, ada yang enggak. Ya, ada aja artis-artis yang nggak punya duit begitu. Oleh partai dibiayain. Ya, karena jadi kerjasama. Partai perlu dapat wakil di DPR. Artis itu juga kepengen jadi anggota DPR. Ya, kerjasama lah dua orang ini. Ya, lalu kemudian menghasilkan DPR yang kita rasakan seperti sekarang. Itu bukan cuma DPR, kepala daerah kita juga di daerah-daerah ya, yang mampu, yang berbakat, yang pintar, yang menyerap aspirasi rakyat, kalah sama orang yang punya duit. Nah, ini yang Pak Prabowo berkali-kali mengatakan jangan sampai politik kita itu hanya membuka kesempatan bagi orang yang punya duit aja. Nah, bahaya negara kita ke depan ini kalau kita seperti ini para pemimpin kita. Sepakat Prof dengan poin itu. Artinya tuntutan dari rakyat ini tidak akan mungkin diabaikan oleh pemerintah ya Prof ya? Saya berkeyakinan seperti itu. Dan kita dapat lihat juga kan apa statement Presiden, apa ucapan-ucapan Presiden, apa ucapan dan tanggapan dari para Menteri Kabinet menanggapi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan saya kira tidak seorang pun yang berani mengatakan, oh saya tidak merespon, abaikan aja. Enggak mungkin ya. Kita ini semua pemerintah memegang amanat dari seluruh rakyat dan tentu kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat dan kita tentu berkewajiban untuk segera menyerap aspirasi itu dan segera mewujudkannya. Kalau kita gagal merespon apa yang jadi keinginan rakyat itu, ya kejadian-kejadian seperti akhir Agustus kemarin itu bisa terulang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan kita tahu makin besar demonstrasi itu, makin besar unjuk rasa, makin membuka peluang pula bagi pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak murni memperjuangkan keinginan rakyat, tapi keinginan mereka sendiri untuk mengacaukan keadaan, yang melakukan kerusakan sehingga kita setback secara ekonomi, hanya kita tertinggal lagi ya. Ini kan mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1998 ya. Pada waktu itu kita tuh hampir-hampir sudah menjadi Asian Tiger ya, menjadi kekuatan ekonomi yang penting di kawasan Asia, atau kita terhempas ya dengan kasus krisis moneter yang kemudian berdampak ke bidang-bidang yang lain. Nah, saya, Pak Prabowo Subianto, Pak Wiranto, Pak Safri Samsudin itu orang-orang yang tersisa dari 98 itu yang secara langsung ya menangani apa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya kira sebagian besar yang ada di pemerintah sekarang, di kabinet sekarang memang generasi baru. Tapi orang seperti Pak Prabowo, Pak Safri, Pak Wiranto dan lain-lain itu orang yang sama-sama menghadapi tahun 98 itu dan paham keadaan pada waktu itu dan tentu tidak ingin mengulang hal-hal seperti itu. Ya saya mungkin yang paling muda di antara beliau-beliau itu yang masih aktif dalam politik. Ya Pak Wiranto ya sudah orang tua, ya sudah sepuh ya. Pak Luhut juga, tapi ya beliau-beliau itu sangat paham apa yang terjadi 98 dan tentu tidak berkeinginan hal-hal yang semacam itu terulang lagi di negara kita sekarang maupun di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak Profesor Yusril Iza.